Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita sedikit belajar untuk mengupas kisi-kisi pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian pertama. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soalnya ini indikator materinya adalah memiliki keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan tentunya di sini mari kita berdiskusi ketika teman-teman nanti menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sekarang kita ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, salah satu kegiatan mikro yang diperlukan oleh seseorang ketika melakukan kegiatan menulis adalah A. Mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Yang B. Berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang C. Menyampaikan kalimat-kalimat utama dengan jelas bagi pendengar. Yang D adalah membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Nah, di sini ada beberapa salah satu kegiatan mikro ketika kita mau menulis. Nah, di sini yang pertama di sini adalah menggunakan ortografi dengan benar, kemudian termasuk penggunaan ejaan. Di sini juga memilih kata yang tepat. Berikutnya adalah menggunakan bentuk kata dengan benar. Berikutnya adalah menggunakan kata-kata dengan benar. Berikutnya adalah menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Berikutnya di sini adalah memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Di sini juga mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Berikutnya adalah mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Dan di sini yang terakhir adalah membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca, sasaran mengenai subjek yang ditulis, dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, saat sedang membaca, secara tidak sengaja Yanti mendengarkan percakapan orang lain yang membicarakan seseorang yang dikenal oleh Yanti. Nah, proses menyimak yang dilakukan oleh Yanti merupakan jenis menyimak ekstensif. Yang A adalah sekunder, yang B adalah estetik, sedangkan yang C sosial, yang D pasif. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang A adalah sekunder. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan dari optionnya terkait dia dengan menyimak ekstensif atau jenis menyimak ekstensif. Nah, kita mulai dari pengertian dari menyimak ekstensif itu. Jadi, menyimak ekstensif ini ialah kegiatan menyimak yang tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga menyimak hanya memahami seluruh secara garis besarnya saja. Sekarang untuk jenisnya itu kita mulai dari menyimak yang sosial. Nah, menyimak sosial ini dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial seperti di pasar, kemudian terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Berikutnya di sini untuk menyimak sekunder ini terjadi secara kebetulan. Berikutnya di sini menyimak estetik ini sering juga disebut menyimak apresiatif. Ini menyimak estetik ialah kegiatan yang menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Di sini untuk menyimak pasifnya itu ini merupakan jenis menyimak yang berupa kegiatan menyimak sebuah bahasan yang dilaksanakan tanpa pengupayaan atau tujuan yang sadar.
Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, Wina sangat menyenangi bacaan non-fiksi. Hal tersebut dilakukan untuk memuaskan kepentingan emosionalnya. Nah, ilustrasi di atas merupakan contoh tujuan membaca untuk yang A adalah memperkuat nilai-nilai kepribadian, yang B adalah mendapat pengalaman estetik, yang C ini adalah mendapatkan alat tertentu, yang D adalah mengisi waktu luang. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mendapatkan pengalaman estetik. Oke, sekarang nih kita lihat uraian singkatnya. Jadi, kita beralih tentang kecerdasan emosional. Nah, dari kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, kemudian menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Di sini untuk pengalaman estetis ini adalah pengalaman akan keindahan. Itulah pengalaman yang menenteramkan, membuka perspektif ke arah pemahaman mengenai diri dalam keutuhannya. Pengalaman perjumpaan dengan realitas dalam totalitasnya, pengalaman penyatuan dengan diri sendiri, kemudian sesama dan semesta dan semacamnya. Nah, kalau kita lihat di optionnya ini ada terkait dia dengan mungkin kita bisa menduga misalnya memperkuat nilai-nilai kepribadian ini juga sama ini terkait ketika kita membaca tentang non-fiksi, mendapatkan alat tertentu, kemudian ini mengisi waktu luang. Tapi ini mungkin arahnya lebih ke eh, apa namanya manfaat dari kita membaca tersebut ya. Misalnya nih kalau kita rajin membaca tentu nanti dapat memperkuat nilai-nilai kepribadian kita. Apalagi buku bacaan yang kita pakai itu adalah bagaimana cara membangun diri dengan baik, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dengan baik. Nah, oke. Jadi itu ya terkait dia dengan manfaat kita yang suka membaca. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, sasaran keterampilan yang diharapkan dari para siswa Butika adalah membaca pemahaman yang baik. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah yang A adalah menentukan tema bacaan, yang B adalah menguasai tanda-tanda baca, yang C adalah menggunakan intonasi yang tepat, yang D adalah membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah menentukan tema bacaan. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkat untuk soal nomor 4 ini. Nah, jadi kita mulai dari membaca pemahaman ini yang merupakan suatu kegiatan membaca untuk menyerap informasi dari bahan bacaan tersebut dan memahami atau mengetahui maksud atau makna yang tersirat dari bacaan tersebut sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Di sini juga seseorang dapat dikatakan memahami bacaan secara baik apabila memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah keterampilan menangkap arti dan ungkapan yang digunakan penulis. Berikutnya di sini adalah keterampilan menangkap makna tersurat dan makna tersirat. Nah, berikutnya adalah keterampilan membuat simpulan. Nah, sedangkan di sini untuk option B, C, dan D ini lebih arah ke keterampilan dalam membaca, misalnya kayak membaca puisi, kemudian membaca sebuah drama yang ikut apa namanya dipraktikkan dengan suara intonasinya, tinggi rendahnya, bagaimana mengekspresikan. Ini lebih arahnya ke bagian sana ya. Nah, sedangkan untuk yang A ini tentu menentukan tema bacaan ini perlu juga kita pahami supaya nanti setiap tema itu kan memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan membaca, tentu kita memerlukan sebuah keterampilan untuk bisa menyimpulkan hal tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, pada saat siswa diminta menjiplak berbagai bentuk huruf, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut adalah yang A tentu di sini menulis indah, yang B di sini adalah melatih kelenturan gerak tangan, yang C adalah menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa. Sedangkan yang D di sini adalah membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu melatih kelenturan gerak tangan. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, uraian singkatnya di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjiplak itu adalah menggambar atau menulis garis-garis, gambaran atau tulisan yang telah tersedia dengan menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang akan ditulis. Nah, sedangkan di sini kegiatan menjiplak dapat pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak di usia dini. Dan di sini ada beberapa manfaat menjiplak bagi anak-anak. Di sini yang pertama adalah mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Yang berikutnya adalah mengembangkan otak kiri. Berikutnya di sini adalah membiasakan akan dengan kertas dan pensil. Nah, tentunya di sini ketika kita menyuruh anak untuk menjiplak menulis huruf, tentu ini supaya kelenturan gerak tangannya semakin baik. Apalagi di usia anak dini, misalnya anak-anak yang baru masuk kelas SD, kelas 1, atau anak-anak TK. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, kompetensi dasar, yaitu siswa dapat menyimpulkan isi teks agak panjang. Nah, agak panjangnya ini jumlah kalimatnya adalah 20 sampai dengan 25 kalimat. Nah, yang dibaca dengan lancar. Nah, indikator pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ini kecuali ya. Yang A adalah siswa dapat mengapresiasikan teks yang dibacanya. Yang B, siswa dapat menentukan ide pokok teks yang dibacanya. Yang C di sini siswa dapat menemukan tema teks yang baru saja dibaca. Berikutnya yang D adalah siswa dapat menyebutkan tokoh penting dalam teks tersebut. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu siswa dapat mengapresiasikan teks yang dibacanya. Nah, jadi ini perlu diingat lagi, ini adalah kecuali. Nah, sekarang untuk menganalisis pertanyaan semacam ini, apalagi ini KD-nya udah ada, kemudian kita diberikan kesempatan untuk membuat indikator, dan indikatornya ini optionnya, maksudnya di indikatornya ini ada di optionnya, tapi ini karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, jadi perlu kita menganalisis nih ketika kita nanti diberikan KD, kemudian kita disuruh untuk membuat indikatornya, berarti hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kata operasional yang digunakan oleh KD tersebut. Nah, di sini kata operasional yang digunakan adalah menyimpulkan. Nah, ketika kita udah tahu nih kata operasionalnya adalah menyimpulkan, kita akan beralih ke bagian taksonomi belumnya dulu. Taksonomi belumnya ini berarti menyimpulkannya ini lebih arahnya ke bagian kognitif, dan kognitifnya itu perlu kita tahu nih apakah dia berada di C1, C2, dan sampai dengan C6. Nah, kalau di menyimpulkan ini otomatis ini beradanya di C4. Ketika KD-nya yang bukan meminta sih, tapi maksudnya KD-nya adalah C4. Nanti ketika kita membuat indikatornya, ya kita berusaha juga untuk membuat indikatornya itu berada di level C4 juga. Sebenarnya bisa juga di bawah, misalnya C3, C2, atau C1-nya. Yang terpenting kita mengurutkannya sampai dia mencapai yang C4-nya. Nah, ketika siswa sudah mampu memiliki atau menguasai yang namanya indikator di bagian C4-nya ini, sebenarnya boleh juga sih kita beralih ke atas, tapi sebenarnya startnya kita itu ya harus di C4. Nah, maka sekarang kita perlu menganalisis optionnya juga, kira-kira nih mana yang C-nya itu bisa antara C4-nya atau di bawah dari C4. Nah, di sini perlu kita menganalisisnya. Untuk menentukan dan menemukannya ini adanya di C4, sedangkan menyebutkannya ini adalah di C1. Dan tentunya menyebutkan ini perlu kita pelajari terlebih dahulu, baru kita mengarahkannya ke C4. Nah, di sini mengapresiasikannya, berarti ini mengapresiasikannya ini levelnya terlalu tinggi, sedangkan yang diminta di sini adalah menyimpulkan, yaitu di C4. Otomatis di sini jangan perlu kita beri pelajaran kepada siswa terkait dia dengan mengapresiasikan atau yang berada di level C6. Oke, di sini juga ada sedikit terkait dia dengan fungsi indikator. Jadi di sini ada beberapa fungsi dari indikator itu. Fungsi indikator adalah sebagai alat penunjuk perubahan dalam suatu kegiatan atau kejadian. Berikutnya di sini fungsi indikator adalah pedoman bagi penggunaan dalam menyusun alat ukur. Berikutnya di sini untuk fungsi indikatornya adalah pedoman membuat sebuah rencana dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan.
Oke, untuk soal nomor 6 cukup. Nanti kalau kita beda pendapat, silakan beri komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, kegiatan berikut merupakan contoh fungsi keterampilan berbicara lanjut. Nah, yang A adalah memberikan contoh petunjuk penggunaan suatu alat, yang B ini mendeskripsikan secara lisan tepat sesuai denah. Nah, tempat sesuai denah. Yang C ini menunjukkan bagaimana cara berwawancara, yang D adalah bercengkerama bersama teman-teman. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Uraian singkatnya di sini menurut Hermawan tahun 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, kemudian pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Sedangkan di sini berbicara permulaan merupakan kegiatan awal pembicaraan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sedangkan berbicara lanjutan ini merupakan kegiatan berbicara atas apa yang telah dirangkai atau dikonsep sebelumnya, misalkan pada presentasi dan pidato. Nah, ini untuk uraian singkatnya. Nah, kalau kita memperhatikan optionnya ini, sebenarnya ini bisa juga sih beralih ke keterampilan berbicara lanjut. Tapi mungkin di sini untuk tingkat levelnya itu atau kemampuan anak ini mungkin ini perlu kita mengotakkannya. Misalnya gini, memberikan contoh petunjuk penggunaan suatu alat. Ini juga bagus juga untuk keterampilan berbicara lanjut untuk anak. Tapi ini istilahnya tentunya anak juga harus menguasai terlebih dahulu keterampilan lain terkait dia dengan alat tersebut. Misalnya menggunakan alat yang perlu dijelaskan. Berikutnya yaitu menunjukkan bagaimana cara berwawancara. Ini juga levelnya terlalu tinggi untuk berwawancara. Sedangkan anak kan belum mahir tentang bagaimana wawancara yang sebenarnya. Berikutnya di sini adalah bercengkerama bersama teman-teman. Ini hal yang biasa, tapi ini bukan keterampilan bicara yang berkelanjutan, karena ketika kita berbicara bercengkerama bersama teman-teman ini mungkin bisa dikatakan pembicaraan yang pemula itu bisa kita mulai. Nah, baru di sini mendeskripsikan secara lisan tepat sesuai dengan. Berarti ini kan ada unsurnya melihat terlebih dahulu, kemudian baru menyiapkan kalimat apa untuk mendeskripsikan atau menarasikan denah tersebut. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor. Oke, sebelumnya di sini kita tambah untuk uraiannya. Jadi berikut adalah fungsi dari berbicara, yakni yang pertama di sini adalah mengatur dan mengkondisikan tentang sesuatu hal. Berikutnya yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, fakta, opini, dan peristiwa. Yang ketiga di sini adalah menumbuhkan, memelihara suatu hubungan, dan yang keempat adalah menggambarkan sesuatu atau benda tertentu melalui kosakata. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, manusia-manusia yang dihasilkan oleh persekolahan kita masih merupakan manusia-manusia yang bisa membaca namun lebih memilih untuk tidak membaca. Nah, pernyataan Profesor Ahmad Harjasujana ini mengartikan bahwa kelompok ini termasuk dalam kelompok yang A adalah illiterate, yang B adalah aliterat, yang C adalah literat, yang sedangkan yang D adalah literer. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu aliterat. Nah, sekarang kita lihat nih pengertian dari option yang ini. Kita mulai dari illiterat. Nah, dari illiterat ini berarti ini kelompok buta aksara, sedangkan aliterat ini kelompok yang malas membaca, kemudian yang literat ini kelompok yang bisa dan biasa membaca. Sedangkan literer ini adalah kelompok yang berhubungan dengan budaya membaca. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, setelah diperdengarkan nih cara membersihkan kamar mandi, siswa diminta untuk menulis hal yang dibicarakan. Nah, bentuk evaluasi pembelajaran menyimak tersebut dapat menggunakan cara yang A adalah deskripsi topik berdasarkan informasi pendek, yang B adalah pilihan ganda berdasarkan informasi pendek, yang C adalah deskripsi lisan mengenai sesuatu, yang D adalah identifikasi tokoh cerita. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kira-kira jawaban yang tepat adalah
Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang A, yaitu deskripsi topik berdasarkan informasi pendek. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi, menyimak ini sebenarnya merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif dengan aspek yang lebih tinggi. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target. Berikutnya di sini teknik evaluasi yang dapat dilakukan ini yang pertama ini menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana. Berikutnya adalah menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab, akibat, dan lain-lain. Berikutnya di sini menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal, kelahiran, pengalaman kawan-kawan, dan lain-lain. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Nah, ini ada beberapa yang lainnya. Jadi, sekarang mari kita menganalisis sedikit pertanyaannya. Jadi, setelah diperdengarkan secara cara membersihkan kamar mandi, siswa diminta untuk menulis. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah diminta untuk menulis. Nah, makanya di sini mendeskripsikan topik berdasarkan informasi pendek ini tentu nanti disuruh untuk menulis atau kegiatannya tentu adalah menulis. Sedangkan untuk pilihan ganda kan ini kan bukan. Berikutnya ada deskripsi lisan. Nah, jadi ini kalau deskripsi lisannya ini lebih nanti mengarahkan anaknya untuk berbicara. Berarti ini keterampilannya untuk berbicara setelah mendengarkan cerita atau hal-hal yang disampaikan tadi, yaitu membersihkan kamar mandi. Sedangkan di sini adalah identifikasi tokoh cerita. Nah, ini kan yang diperdengarkan bukan cerita, tapi ini cara. Jadi tokohnya tidak ada di sini. Maka di sini tentu yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, untuk soal nomor 10 perhatikan berikut. Nina membaca, kemudian di sini Nina membaca. Nina membaca. NINAMM dan seterusnya sudah ya. Jadi ini metode yang digunakan pada ilustrasi tersebut adalah metode yang A adalah silaba, yang B adalah global, sedangkan yang C adalah alfabet, yang D adalah kata lembaga. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah global. Nah, sekarang kita lihat nih uraiannya tentang optionnya. Nah, di sini kita mulai dari silaba. Jadi, silaba ini adalah metode suku kata, yaitu pengenalan dari suku kata. Nah, sedangkan metode global ini sering juga disebut sebagai metode kalimat, di mana dikatakan global karena pembelajaran membaca diawali oleh sajian kalimat secara utuh. Berikutnya di sini metode alfabet ini lebih ke mengenalkan huruf-huruf yang harus dihafalkan secara berurutan, yaitu menggunakan alfabet ya. Berikutnya di sini kata lembaga ini merupakan metode dalam mengajarkan membaca yang dimulai dengan cara mengupas kata menjadi suku kata dan suku kata dikupas lagi menjadi huruf. Nah, tentunya di sini untuk soal nomor 10 terkait dia dengan penjelasannya tentu ini jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih untuk menonton video part pertama terkait dia dengan kita mengupas kisi-kisinya. Next, kita bahas apa lagi ya? Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.